Kakak sebentar lagi pulang. Tahan sebentar lagi ya. Kak Xiaoping, kamu pulang. Kak Xiaoping, aku lapar. Bibi, Xiaoping, bisa kasih aku makanan? Hari ini aku tidak menemukan botol. Adik-adik di rumah juga kelaparan. ini. Xiaoping, orang tuamu sudah tiada. Kamu masih harus mengurus adik kandungmu. Sudah cukup berat bagimu. Tapi kamu malah mengambil 2 anak orang lain. Kamu ini, nak. Apa yang kamu pikirkan? Ini. Xiao Jun, adik-adik masih kecil. Kamu harus mengalah. Kakak tidak lapar, kamu makan saja. Xiao Jun anak baik. Kakak sudah makan. Kak, kamu adalah kakak kandungku. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan buat kamu hidup senang. Aku juga. Cepat duduklah. Xiaoping, dulu kamu biayai adik-adikmu sekolah. Setiap hari kerja di proyek bangunan. Kakimu terluka tertimpa, tidak tegas periksa ke dokter, sampai akhirnya cacat. Lalu bagaimana? Hasilnya membesarkan 3 orang yang tidak tahu berterima kasih. Bibi, kamu salah paham pada mereka. Salah paham. Adik kandungmu sendiri, baru 2 tahun di kota, hilang kabar. Kurasa, dia juga menganggapmu beban, lalu kabur. Wang Yu memang sudah sukses. Tapi, setahun pulang sekali saja, lalu Wang Yan itu sudah lulus kuliah, tapi tidak mau kerja. Sering-sering minta uangmu. Persis seperti vampir. Kak, kami pulang. Xiao Yu, Yaner, kalian kok pulang? Cepat masuk. Kak, ini suplemen untukmu. Langit runtuh kali ini. Wang Yu dan Wang Yan pulang bersama. Bawa oleh-oleh pula. Lihat kemasannya pasti murah. Cuma mau bohongi Xiaoping. Tidak. Kapan mereka pernah peduli pada Xiaoping? Tiba-tiba jadi berbakti. Pasti ada niat buruk tersembunyi. Xiao Yu, kakak sehat-sehat saja. Ngapain buang-buang uang seperti ini? Kak, kamu sudah bersusah payah bertahun-tahun. Ini hanya tanda terima kasih. Oh ya, Kak, akhir-akhir ini kerja apa? Kakak lagi cuci piring. Di restoran kota dapat 80 sehari. Nanti kalau sudah nabung lagi beberapa tahun lagi bisa bantu kalian bayar uang muka. Kak, jangan terlalu capek. Ngomong-ngomong, kami kesini ingin ajak kamu ke rumah sakit besar di kota untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Masalah kakimu ini tidak kunjung sembuh, kami selalu khawatir. Tidak mau. Pemeriksaan kesehatan mahal, bro. Ini penyakit lama saya. Tidak apa-apa. Kak, uang ini harus dikeluarkan. Kalau kakak tidak periksa, kami kerja di luar tidak akan tenang. Xiaoping, ayo pergi saja. Kakimu terluka karena mereka bertiga. Mereka harus berbakti. Baiklah. Kak, masuk dulu bersiap-siap. Cara ini benar-benar berguna. Jika pencocokan tidak berhasil, buang-buang waktu saja. Kak, tenang saja.
Tua Liu sakit parah, butuh sumsum tulang. Kita tipu Li Xiaoping ke sana. Kalau cocok, pernikahanmu dengan Liu Jiao langsung aman. Nanti kau menantu keluarga Liu, saya masuk grup Liu, tinggal kau yang atur. Akademisi Li, proyek rahasia ini berhasil diselesaikan, kontribusi terbesar kau. Hasilmu setidaknya di bidang terkait unggul 5 tahun dari luar negeri. Dekan terlalu memuji. Dulu proyek darurat dimulai. Kau terpaksa putus kontak dengan dunia luar. 3 tahun ini, keluarga pasti sangat khawatir. Iya. Yang paling saya sesali adalah kakak saya. Tanpa dia, tidak mungkin ada saya hari ini. Betul. Pulang kampung kali ini, jika ada kebutuhan. Perintah saja, Asisten Zhang. Baik. Yaner, kok ganti baju untuk cek kesehatan? Kak, rumah sakit besar beda prosedurnya, biar lebih teliti. Siapa Li Xiaoping? Dokter, kakak saya tidak berpendidikan tinggi, buta huruf. Ada apa? Bilang saja pada saya. Pencocokan sudah berhasil. Tapi kaki kakakmu pernah mengalami cedera parah. Jika transplantasi sumsum tulang dilakukan, sangat mungkin lumpuh. Formulir persetujuan ini perlu ditandatangani sendiri. Xiao Yu, dokter bilang apa? Kak, Sudah, keluarga yang urus sekarang. Xiao Yu, kalau cek kesehatan ini mahal, kakak tidak usah ikut. Ah, kakak, ngomong apa sih? Mahal pun harus dijalani. Ini prosedur pemeriksaannya. Tanda tangan di sini, baru bisa lanjut. Kalau tidak, uang kita sia-sia. Ini, Yaner, kakak tidak bisa menulis. Begini, saya yang tanda tangan. Kakak cap jempol saja di sini. Sama saja. Ayo. Baik. Kak, cepatlah periksa. Baik. Xiao Yu, Yaner, di hati kakak ini sungguh hangat. Kalian sudah besar, sudah tahu menyayangi kakak. Melihat kalian begitu mengerti, penderitaan seberat apapun akan terasa berharga. Iya, Kak. Cepat masuklah. Akademisi Li, tenang dulu. Kita pasti tidak terlambat ke pernikahan. kali ini pulang. Aku tak akan biarkan kakak menderita sedikit pun. Aku akan buat dia hidup bahagia. Tak ada yang boleh sakiti dia lagi. Xiao Yu, Yaner. Sakit lutut lamaku ini sudah bertahun-tahun tak kambuh. Kenapa hari ini sakit lagi? Xiao Yu dan Yaner pasti sedang sibuk. Hari ini mereka ajak aku periksa kesehatan, pasti habis banyak uang. Tidak, aku harus cepat kembali kerja di restoran untuk ganti biayanya. Xiao Yu, dia menikah. Kabar gembira sebesar ini, kenapa aku tak tahu sama sekali? Akademisi Li baru dapat kabar. Adikmu Wang Yu sedang menikahi putri grup Liu. Pernikahannya sedang berlangsung. Kakakmu pasti juga hadir. 3 tahun ini, tak ada kabar sama sekali. Pasti Xiao Yu dan Xiao Yan yang merawat kakak. Karena Xiao Yu menikahi putri keluarga Liu. Maka kesempatan kerja sama ini, serahkan pada grup Liu. Selamat, cantik sekali.
keluarga Liu, kami baru dapat kerjasama dengan Akademi Penelitian. Itu proyek besar tingkat nasional. Kalau bukan karena anak ini, temukan donor sumsum yang cocok selamatkan nyawa tua Liu, takkan kuzinkan putriku menikahinya. Bisa sewa tempat bagus untuk pernikahan. Xiao Yu memang hebat. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih pada ibu mertua. Terima kasih telah mempercayakan permata hati Anda padaku. Mulai sekarang, aku akan jaga Jiao Jiao sepenuh hati, buat dia rasakan kehangatan keluarga. Selain itu, ada orang yang sangat penting. Ingin sampaikan terima kasih, yaitu kakak perempuanku. Kak, aku salah menuduhmu. Kau tak beritahu tentang pernikahanmu. Ingin memberi kejutan besar kan? Orang tuaku sudah tiada, tanpa kakakku. Tak akan ada diriku hari ini. Dialah yang menanggung segalanya dengan bahu lemahnya untukku, membangun kembali keluarga. Dia juga mengorbankan dirinya, agar aku hidup lebih baik. Sekarang, aku ingin meminta wanita terpenting dalam hidupku, menerima penghormatan terdalam dari aku dan Jiao Jiao. Mari sambut kakakku. Inilah kakak yang paling kusayangi. Dia penari terkenal internasional, tariannya pernah memukau teater-teater besar di Eropa. Tanpa didikannya, tak akan ada aku sekarang. Lihat kaki panjangnya dan gayanya. Sangat terlihat seorang seniman besar. Betul, lihatlah cara dia berdiri. Sungguh sangat elegan. Xiao Yu. Xiao Yu. Apa kau bercanda? Cepat katakan pada semua orang. Akulah kakakmu. Wanita gila macam apa ini? Keamanan. Cepat usir dia. Yaner. Mengapa kau pun tak mengenaliku? Apa yang kau omongkan? Kakakku adalah penari internasional. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Berani mengaku saudaraku. Cepat pergi. Apa masih bengong? Cepat usir dia. Yaner. Aku kakakmu. Kau lupa. Waktu kecil, kau takut dingin. Kakak berikan jaket tebalnya untuk kau pakai. Tak tega kau bekerja sedikit pun. Dan Xiao Yu. Saat kau demam, kakak yang kakinya pincang tetap menggendongmu berpuluh-puluh li ke dokter. Selama bertahun-tahun, kita saling bergantung. Jika ada sesuap makanan, kakak akan membaginya 3 bagian untuk kalian dulu. Semua ini. Apa kalian sudah lupa? Semuanya? Ini cuma kesalahpahaman. Aku besar di kota. Orang tuaku adalah intelektual yang berkorban untuk penelitian. Kakakku juga penari terkenal. Aku sama sekali tidak kenal wanita ini. Li Xiaoping, aku mohon, lihatlah hari ini acara apa ini. Kakakku sebentar lagi menikah masuk keluarga Liu. Aku juga bisa kerja di grup Liu. Ini yang kami impikan, hari baik bertahun-tahun ini. Kamu malah mau mengacau hari ini. Apa kamu senang kalau kami hancur? Yan, mana mungkin kakak mau menghancurkanmu? Kakak cuma mau lihat Xiao Yu menikah, mendoakan dia. Tapi, kok dia bisa tidak mengakuiku? Mengakui kamu? Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan ini. Kaki masih sakit. Buta huruf. Kamu tidak tahu malu, kami masih butuh muka. Akademisi Li, jangan buru-buru. Pasti kita bisa sampai sebelum pernikahan. Kali ini pulang. Aku tak akan biarkan kakak menderita lagi. Aku akan membuatnya bahagia. Tak ada yang boleh menyakitinya lagi. Yan, kamu kenapa sebenarnya? Cukup. Hidupmu sudah terpuruk dalam lumpur. Tapi aku dan kakak Yu berbeda. Kami masih bisa keluar. Masa iya? Kau mau seret kami juga ke dalam lumpur? Sehidup semati tak berguna sepertimu? Dulu kan kalian yang bilang, besar, nanti balas budi kakak. Cukup. Li Xiaoping, ku bilang padamu,
Wang Yan yang dulu butuh belas kasihanmu sudah mati. Sekarang aku cuma mau kau segera, cepat, menghilang. Jangan ganggu aku dan Yuge lagi, paham? Wang Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar kakakmu? Jiao Jiao, percayalah padaku, dia cuma wanita gila yang mau cari masalah. Betul, kakak Jiao Jiao. Lihat, aku dan dia, mana ada yang mirip? Kami lulusan sekolah internasional, keluarga terhormat. Mana mungkin ada hubungan dengan si timpang ini? Ya, ini baru kakakku. Kau benar saudari Wang Yu? Tidak, bukan urusanku. Mereka bayar aku untuk datang. Aku tak tahu apa-apa. Wang Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan kau benar bayar orang untuk pura-pura jadi kakakmu sendiri. Kau mempermainkan kami? Wang Yu, kau berani menipuku? Baik. Hari ini aku tidak menikah. Jiao Jiao, Pergi, jangan sentuh aku. Jiao Jiao, tenang dulu. Ini semua salah paham. Baik, aku akan beri dia satu kesempatan terakhir. Wang Yu, kalau kau bilang itu bukan kakakmu, maka pergilah sekarang dan tampar dia. Terus tampar sampai aku bilang berhenti. Xiao Yu, kau tidak boleh memukul kakak. Dulu aku setuju menikahkan putriku denganmu karena melihat ketulusanmu pada Jiao Jiao. Ternyata sekarang, hanya ini. Bu, aku sungguh mencintai Jiao Jiao. Jiao Jiao, percayalah padaku. Aku dan wanita ini sama sekali tidak ada hubungan. Kalau memang tidak ada hubungan, cepat lakukan. Aku, Xiao Yu, dulu orang tuamu meninggal cepat. Aku yang menampung kalian berdua, membesarkan kalian, dan membiayai kuliah kalian. Sekarang, kau benar-benar mau memukul kakakmu? Wang Yu, kau masih mau menikahiku atau tidak? Jiao Jiao, aku, Wang Yu, jangan kau lupa, semua yang kau miliki sekarang, mulai dari jabatan, koneksi, sampai jas yang kau pakai ini, mana yang bukan dari keluarga Liu? Kau yakin mau untuk si pincang ini meninggalkan putriku? Xiao Yu, jangan. Kurang keras. Lanjutkan. hentikan. Siapa berani sentuh kakakku? Siapa berani sentuh kakakku? Kak, maafkan aku. Aku pulang terlambat. 3 tahun lalu, aku terpilih untuk proyek rahasia. Belum sempat memberi kabar ke rumah. Xiao Jun, pulang saja sudah baik. Pulang saja sudah baik. Wang Yu. Kakakku dengan uang keringat membesarkan kalian belasan tahun. Beginikah balas budi kalian? Kak Xiao Jun, ini bukan salahku. Aku terutama terlalu mencintai Jiao Jiao. Aku tak bisa kehilangan dia. Kak, kenapa takut sama dia? Li Xiaojun, jangan sok suci di sini. Kau menghilang 3 tahun, sekarang datang bawa moral tinggi. Yan Xiao Jun, sudahlah, jangan diperpanjang. Diam kau, semua ini terjadi karena kau bukan? Lihatlah dia, kotor, miskin, buta huruf pula, hidupnya sudah pasti. Apa? Aku harus mengorbankan masa depanku untuk balas budi, terjebak bersamanya dalam lumpur seumur hidup, mengubur hidupku, Li Xiaojun, kukatakan padamu, aku tak sanggup. Baik. Bagus. Karena masa depan kalian harus menginjak kakakku untuk meraihnya, maka mulai hari ini, hanya aku adik kandungnya. Kalian tak layak. Cukup. Kau pikir ini tempat apa? Wang Yu, hari ini pernikahanku. Kau biarkan mereka mengacaukan pernikahanku? Jiao Jiao, aku. Satpam.
Keluarkan kedua orang desa pengacau ini. Siapa berani sentuh mereka? Sangat melindungi wanita pincang ini. Jangan-jangan. Kau pria liar yang dia cari sembarangan di luar ya. Sudah pincang masih tak bisa diam. Memalukan. Jaga mulutmu. Aku adik kandungnya. Kalian semua dengarkan? Orang desa ini adiknya. Si pincang dari desa mana mungkin punya adik yang baik. Lihat pakaianmu ini. Jangan-jangan juga sewaan buat gengsi. Daerah miskin melahirkan orang jahat. Sekeluarga memang brengsek. Kau. Kakak kenapa? Kakak kenapa? Ini. Apa yang terjadi? Asisten. Akademisi Lee, luka ini adalah bekas operasi pengambilan sumsum tulang. Dari pemulihannya, baru dilakukan belum lama. Donasi sumsum tulang. Kakak. Kakimu memang sudah lemah. Tak boleh trauma lagi. Kenapa kau donor sumsum tulang? Xiao Jun, apa yang kau bicarakan? Kakak tidak pernah dioperasi. Ini tadi pagi Xiao Yu dan Yaner mengajak kakak ke kota untuk pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit besar. Kata Yaner ini paket termahal di rumah sakit. Bagus untuk tubuh. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan macam apa? Yang bisa menyebabkan luka seperti ini? Xiao Jun, jangan gegabah. Xiao Yu dan Yaner juga ingin yang terbaik untuk kakak. Ini laporan pemeriksaan kesehatan. Lihat. Paket termahal yang dipilih. Xiao Yu dan Yaner pada dasarnya tidak jahat. Mereka rela mengeluarkan uang untuk kakak. Kakak. Ini sama sekali bukan bukti pemeriksaan kesehatan. Ini formulir persetujuan donasi sumsum tulang. Apa? Di sini jelas tertulis. Pasien memiliki luka di kaki. Donasi. Berisiko tinggi menyebabkan kelumpuhan. Wang Yu. Wang Yan. Kalian menyuruh kakak mendonasi sumsum tulang? Apa kalian masih manusia? Xiao Yu. Yaner. Ini tidak benar, kan? Xiao Jun salah lihat benar, kan? Kalian hanya membawa kakak untuk pemeriksaan kesehatan. Benar, kan? Mengapa? Mengapa? Xiao Yu. Yaner. Apa yang kurang dari kakak? Sejak kecil. Apapun yang kalian minta. Jika kakak bisa memberikannya. Semua sudah diberikan. Apa kalian lupa? Kaki kakak ini cedera saat bekerja untuk biaya sekolah kita bertiga. Di lokasi konstruksi, dia sebenarnya bisa dioperasi untuk pulih. Tapi untuk menghemat biaya operasi, membayar uang sekolah kita, kakinya jadi lumpuh.
Kakak mengorbankan kesehatan dan masa depannya. Untuk kalian sekarang. Kalian tidak tahu berterima kasih, tidak tahu membalas budi. Hari ini, untuk keluarga Liu, kalian malah menipu kakak untuk donor sumsum. Hati kalian dimakan anjing. Hati kalian dimakan anjing. Lalu, kami harus bagaimana? Kalau kami tidak berusaha naik, harus seperti dia, jadi orang yang tidak berguna? Rupanya di mata kalian, kakak cuma sampah, beban. Kak, jangan berpikir begitu. Wang Yan, katakan padaku. Pencocokan sumsum untuk kakekku yang kau cari. Apakah sumsum wanita ini? Ya, kakak ipar. Kakakku bisa lakukan apapun untukmu. Sekarang kau tahu ketulusannya, kan? Lihat Liu Jiao begitu. Pasti tersentuh, pasti mau menikahi kakakku. Li Xiaoping, kau masih ada gunanya. Wang Yan, berani-beraninya kau cari orang kampungan. Sumsum macam ini untuk cocokan dengan kakekku. Kau anggap apa keluarga Liu? Tubuh kakekku bisa tercemar oleh sumsum orang kampungan. Kak, aku dan kakakku cuma mau tolong kakekmu. Jangan panggil aku kakak ipar. Dengar ya, Wang Yan, kamu dan kakakmu yang hina ini, serta seluruh keluargamu, benar-benar membuatku jijik. Jiao Jiao. Semua ini kulakukan untukmu. Untuk menolong kakekmu. Untuk aku? Kau malah cari sumsum tulang orang seperti ini. Untuk asal-asalanku. Lihatlah keadaan dirinya. Miskin dan kotor. Sakit-sakitan pula. Siapa tahu dia bawa penyakit kotor dari desa. Sumsum tulang orang seperti ini pantas diberikan untuk kakekku? Ini penghinaan bagi keluarga Liu. Diam kau. Kakakku. Jauh lebih bersih. Dan kalian yang sombong dan rendah ini. 10.000 kali lipat. Dia cuma orang desa yang agak keras kepala. Jangan pura-pura suci di hadapanku. Wang Yu. Sampai saat ini, aku tak akan berbelit-belit lagi. Keluarga Liu kami. Bukan tak bisa menerima orang. Mengenai latar belakangmu. Bisa ku maafkan. Tapi kau harus putuskan hubungan dengan yang disebut kakakmu ini. Secara total. Bu. Orang macam dia. Sudah sering kulihat. Hari ini kau suruh dia donasi sumsum. Besok dia akan bawa jasa ini, dan terus-terusan menjadi parasit pada keluarga Liu. Dia juga akan menjadi noda, dan masalah yang tak bisa kau lepaskan seumur hidup. Kalau kau benar-benar ingin masuk keluarga Liu, hari ini, kau harus putuskan hubungan dengannya. Kau harus putuskan hubungan dengannya. Xiao Yu. Yan kalian benar-benar ingin putuskan hubungan dengan kakak? Kalian benar-benar ingin putuskan hubungan dengan kakak? Tentu saja. Lihatlah dirimu sendiri. Dari desa, buta huruf, sakit-sakitan lagi. Apa yang bisa kau berikan pada kakakku? Jika kau benar-benar peduli pada kami, jangan muncul lagi dalam hidup kami. Kak, masih ragu apa lagi? Hanya dengan dekat dengan keluarga Liu, nasib kita bisa berubah. Soal Li Xiaoping, kalau kau hati tak tega, ya sudah. Ya sudah, beri dia sedikit uang. Anggap saja balas budi membesarkanmu. Xiao Yu. Lihat kakak. Katakan langsung pada kakak. Kak, jangan bodoh. Yang keluarga Liu berikan padamu adalah karir cemerlang, hidup dan sumber daya orang terpandang. Lagi-lagi lihat dia. Pincang yang tak bisa menghidupi diri sendiri. Selain menghisap darahmu, apalagi yang bisa dia berikan? Kak, jangan bodoh. Kalau kau pilih perempuan ini, apa kau ingin bersamanya hidup di dasar selamanya? Hanya keluarga Liu yang punya masa depan. Hanya keluarga Liu yang punya masa depan. Kak, sadarlah. Dulu dia yang memaksa mengadopsi kita. Kita tidak ada hubungan darah dengannya. Bahkan jika kita acuh-acuh padanya, apa itu melanggar hukum? Wang Yan. Kamu masih punya hati nurani tidak? Waktu kecil kamu kena pneumonia. Kakak menggendongmu. Lari sepanjang malam puluhan li jalan pegunungan cari dokter. Hingga kakinya
Semakin parah. Lalu kamu masuk universitas. Untuk biaya sekolahmu, kakak mempertaruhkan nyawa. Semua ini. Sudah kamu lupa. Kak, kamu kok begitu pengecut. Keputusan kecil saja tak bisa buat. Kalau kamu tidak bisa, aku yang buat untukmu. Aku buat keputusan ini untuk kakakku. Mulai hari ini, kakakku jadi menantu keluarga Liu dengan Li Xiaoping. Dan kakaknya si orang kampung ini putus hubungan. Hahaha. Xiao Yu. Kamu sudah menginjak kakakku untuk naik. Masuk keluarga Liu. Andai kamu bisa mengatakannya sendiri, aku masih hormati kamu. Sayangnya, kamu sendiri tidak berani. Kamu malah suruh adikmu buatkan. Li Xiaojun, apa yang kamu omong? Jangan lupa, Wang Yu dialah kakakku. Diam semua. Jiao, tolong jangan paksa aku lagi. Kalau bukan karena Kak Xiaoping, aku dan Xiaoyan lebih dari 10 tahun lalu. Mungkin kami sudah mati kelaparan di pinggir jalan. Lagi pula, dia berjasa pada kami. Wang Yu, jangan sok tidak tahu diri. Jasa? Itu bisa dimakan apa? Atau bisa bikin kamu sukses instan? Saozi, tenang dulu. Kakakku sedang tidak waras. Kak, jangan terus-terusan salah. Paman Liu sebentar lagi akan kerjasama dengan akademisi pertama Tiongkok untuk meneliti obat khusus anti kanker. Nanti, kekayaan dan kehormatan itu kan mudah didapat. Sekarang masih bimbang apa lagi? Rupanya adikmu ini lebih paham keadaan. Teknologi biologi akademisi Li adalah terobosan zaman. Asal kerja sama dengannya, kuasai teknologinya, maka kekayaan keluarga Liu kami akan tak terbatas. Demi seorang perempuan lumpuh dari desa begini, kamu sungguh mau lepaskan kekayaan dan kehormatan yang hampir tergenggam ini? Kerjasama? Cuma grup Liu kalian. Pantas ajak aku kerjasama? Asisten, beritahu Akademi Penelitian, langsung batalkan semua rencana kerjasama dengan grup Liu. Teknologi aku tidak melayani yang tak bermoral. Ya, Apa maksudnya? Mungkinkah Anda adalah yang menciptakan obat khusus anti kanker, akademisi Li Xiaojun? Haha. Dengar tidak kalian? Orang kampungan ini mengaku sebagai akademisi pertama Tiongkok. Sungguh menggelikan. Wanita desa macam ini bisa menyekolahkan anaknya sampai SD saja sudah bagus. Masa bermimpi bisa menghasilkan seorang akademisi? Benar-benar mimpi di siang bolong. Vi, kakak ipar, ngapain buang-buang kata dengan orang seperti dia? Nanti setelah kita dapatkan obat anti kanker akademisi Li, jangan jual mahal. Para pejabat yang antri beli obat saja, bakal mengular dari sini sampai ke Jalan Cangan. Vi, Xiaoyan, kamu dan kakakmu harus jeli memilih pihak yang benar. Saat obat ini diluncurkan, keluarga Liu kami akan jadi pemimpin di dunia medis. Para keluarga kaya raya manapun, nanti akan berlutut minta obat pada kami. Sekarang erat-erat gandeng keluarga kami. Nanti keuntungan pasti kalian dapat. kakak ipar, tenang saja. Aku dan kakakku pasti setia mengikuti keluarga Liu. Kalian suruh kami ke timur, kami takkan ke barat. Dengar tidak? Wang Yu dan Wang Yan sudah menyatakan sikap. Kamu masih tidak cepat-cepat bawa kakakmu yang lumpuh ini pergi dari sini. Jangan halangi keluarga Liu kami meraih kesuksesan. Bagaimana bisa saya ingat? Akademi Penelitian dengan syarat pertama kerjasama adalah obat khusus. Harus dijual dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ini dengan ambisi besar Nyonya Liu. Tampaknya bertolak belakang ya. Kau orang kampungan. Berdandan sebagai akademisi Li saja sudah keterlaluan. Sekarang berani-beraninya berbicara padaku, putri keluarga terpandang, tentang klausul kerja sama akademi. Kau pantas? Tapi karena kau bertanya, aku akan terang-terangan. Grup Liu kami beruntung bisa bekerja sama dengan akademisi Li. Tentu kami akan ikuti pemikirannya. Meluncurkan versi sipil obat khusus. Mengencerkan konsentratnya 10 atau 8 kali. Sudah cukup untuk para miskin itu. Sedangkan esensi obat khusus yang asli, tentu kami simpan untuk kalangan atas yang memang layak menerimanya. Ini merampas harta dan membunuh nyawa. Omong kosong apa? Nyawa orang miskin itu layak disebut nyawa. Memberi mereka obat khusus yang sudah diencerkan sudah sangat baik. Kau. Wang Yu, perkataan baik maupun buruk sudah kujelaskan padamu. Kau pilih mereka. Atau pilih keluarga Liu kami. Wang Yu, belum jugakah kau mengerti? Keluarga Liu ini, gua setan yang memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Kau orang kampungan berani bersikap sombong. Perhatikan baik-baik. Ini dokumen resmi dari Akademi Penelitian, disetujui langsung oleh akademisi Li.
Siapa kau? Berani meragukan kerja sama tingkat nasional? Lihat ini. Ini tanda tangan asli akademisi Lee. Orang sepertimu, seumur hidup tidak punya kualifikasi untuk mengangkat sepatunya. Kakakmu yang cacat ini, seumur hidup kerja kasar, tidak sebanding nilai secari kertas ini. Grup Liu adalah perusahaan pertama di dalam negeri yang bekerja sama dengan akademisi Lee. Masa depan cerah. Kempf. Sayangnya, kerjasama ini dihentikan. Aduh, Astaga, Bajingan, kau gila. Kau tahu betapa pentingnya dokumen ini. Kau bisa dipenjara. Kak. Kau masih bengong apa? Dia sudah robek kontraknya. Ini masalah besar. Cepat putuskan hubungan dengan dia. tapi Kak Xiao Jun bukan tipe orang yang suka membual. Bagaimana kalau dia benar-benar akademisi Lee? Hah? Kak kamu jadi tidak waras. Mana mungkin dia akademisi pertama Tiongkok? Kamu lupa waktu kuliah dulu. Untuk bantu Li Xiaoping menghemat uang. Siang kuliah, malam angkut semen. Waktu kamu kuliah, pernahkah khawatir soal biaya hidup? Dia apa bandingannya denganmu? Mana mungkin dia jadi akademisi? Kak Xiao Jun, urusan hari ini. Kalian keterlaluan. Aku tidak sanggup menanggungnya. Mulai sekarang, lebih baik kita tidak usah berhubungan lagi. Selama bertahun-tahun ini, kami 4 bersaudara selalu melalui kesulitan bersama. Sekarang, kalian mau putus begitu saja? Kakak mohon, jangan begini. Tolong jangan. Orang miskin memang banyak tingkah. Si pincang, si penipu. Masih mau main sandiwara persaudaraan mengharukan di sini. Pada dasarnya, cuma ingin memanfaatkan Wang Yu dan Wang Yan untuk mendekati keluarga Liu kami. Bukannya kamu ingin hadir di pernikahan aku dan Wang Yu? Ini kue yang kuberikan untukmu. Biar kamu kebagian keberuntungan. Haha. Apalagi yang kau tunggu? Cepat coba rasakan. Ikut merasakan kebahagiaannya. Hahaha. Di mataku, kau dan adikmu ini lebih hina dari anjing kampungan. Tetaplah bersikap seperti orang kampung. Berani-beraninya kau pukul aku. Coba kau hina kakakku sekali lagi. Wang Yu, kau masih lelaki. Mereka berani menghina keluarga kami seperti ini. Apalagi yang kau tunggu? Jiao Jiao. Aku. Wang Yu, kalau hari ini kau tidak berani, jangan harap masuk rumah keluarga Liu. Aku juga takkan setuju menikah denganmu. Ah, Bocah brengsek, sudah lama aku menahanmu, karena toh akan masuk penjara, biar kau ingat baik-baik. Hei, orang! Tahan dia. ah. Nona Liu, semua ini salahku. Kumohon lepaskan Xiao Jun. Dia sudah banyak mengeluarkan darah. Sekarang baru minta ampun. Baiklah, berlututlah. Beri aku 3 kali sujud. Akui kalian berdua adalah penipu, parasit, orang paling hina. Baru akan kupertimbangkan melepasmu. Berani kau. Kakakku tidak melakukan kesalahan apapun, malah ditipu Wang Yu dan Wang Yan untuk mendonasi sumsum tulang kakekmu. Berdasarkan apa kau perlakukan dia begini? Berdasarkan apa? Berdasarkan dia menghancurkan pernikahanku. Wang Yu, kemarilah. Ini. Haruskah kakakmu bersujud padaku? Apa maksudmu cuma mengangguk? Bicara. Aduh, Kak, maksud kakakku. Harus, sangat harus. Orang seperti ini bersujud padamu, itu keberuntungannya. Baik. Aku bersujud. Asal kalian bebaskan Xiao Jun. Kak, jangan. Kak, Dekan Akademi Penelitian datang.
Akhirnya Anda datang. Saya terima laporan. Ada orang mengaku sebagai akademisi Li Xiaojun dan merobek dokumen resmi Akademi Penelitian kami. Dekan, inilah orang jahat ini. Dia tak cuma palsukan akademisi Li, tapi juga pukul orang. Saya sudah bantu tangkap dia dan kendalikan. Tinggal tunggu keputusan Anda. Dekan Chen, orang seperti dia, perusuh tak kenal hukum, harus dihukum keras. Lebih baik penjara seumur hidup. Akademisi Li. Dekan Chen, bagaimana Anda akan menghukum saya? Dekan, saya akan suruh orang usir dia keluar. Bajingan. Si Chen, kenapa pukul kakak iparku? Memang kalian berdua yang kupukul, dasar tak tahu diri. Kalian tahu tidak, orang ini adalah ilmuwan kepala bidang teknik biologi negara kita, Akademisi Li Xiaojun. Ternyata dia benar akademisi Li. Dialah orangnya. Dekan Chen, Anda salah kan? Bagaimana mungkin dia akademisi pertama Tiongkok? Dia pasti penipu palsu. Palsu. Akademi Penelitian kantor proyek prioritas stafnya. Bukan sembarang orang berani palsukan. Dekan Chen, jelaskan. Obat khusus anti kanker, proyek tingkat nasional sepenting ini. Kenapa kerja sama dengan perusahaan berkarakter buruk? Akademisi Li. Semuanya dari grup Liu. Yang memasukkan dokumen kualifikasi. Mereka juga bohong ada. Program amal. Saya baru pilih mereka. Saya juga tertipu keluarga Liu. Dekan, Anda. Sekarang, saya mewakili Akademi Penelitian Tiongkok. Umumkan secara resmi. Segera hentikan semua kerja sama dengan grup Liu. Selain itu, seluruh industri farmasi selamanya memblokir grup Liu. Dan segera laporkan polisi. Tuntut grup Liu atas tanggung jawab pidana penganiayaan sengaja. Dekan Chen, kami salah. Akademisi Li, saya buta mata. Tolong maafkan kami. Grup Liu adalah jerih payah 3 generasi. Saat kalian jadikan nyawa rakyat alat cari uang, seharusnya kalian pikirkan akan ada hari ini. Xiaoyan, cepat bantu saya bicara. Akademisi Li kan kakakmu. Kita jadi keluarga. Karena sudah satu keluarga. Ngapain diperparah? Kak Xiaojun. Aku, Bagaimana? Wang Yan, sekarang kamu ingat kita keluarga? Saat kamu mau kakakku berlutut, pernahkah kamu pikir, kita ini satu keluarga? Ya, Kak. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku yang tak tahu terima kasih. Aku yang dungu. Pukul atau marahi aku boleh, jangan tidak mengakuiku, Kak. Ya. Xiao Yu. Kaki kakak ini dulu sengaja dikorbankan biar kalian sekolah. Tapi hari ini, kalian malah nyaris bunuh Xiao Jun. Mulai sekarang, jalani hidupmu sendiri. Kak. Jiao, kamu datang. Maafkan aku? Maafkan kamu. Ayahku serangan jantung di 6 pintu. Grup Liu bangkrut. Semua ini berkat kakak dan abang baikmu itu. Aku tahu. Ya, aku berhutang padamu. Tahu apa gunanya? Sekarang kamu, sama saja seperti tikus jalanan. Bisa bantu aku? Kalau bisa, tentu ku bantu. Kalau aku mau Li Xiaojun hancur reputasinya. Bisa kamu lakukan? Sudah kuduga kamu pengecut.
Sudahlah. Aku tak banyak minta. Sekarang, aku cuma mau kamu bantu satu hal. Apa? Jawab. Kamu mau aku bantu apa? Kau harus menipu Li Xiaoping agar pergi ke rumah tua pedesaan. Jauh-jauh. Kau mau apa sih? Lakukan apa? Tentu saja culik dia. Lalu paksa Li Xiaojun untuk menukar dengan obat khusus. Kau gila. Ini penculikan, ini kejahatan. Lalu bagaimana? Lakukan atau tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Wang Yu. Kau kira aku lakukan ini hanya untuk balas dendam? Aku untuk anak kita. Anak. Jiao-jiao. Kau hamil. Iya, lalu bagaimana? Wang Yu. Dengan kondisi sekarang, jika anak ini lahir, hanya bisa seperti saat kau kecil, menderita banyak. Setelah besar hanya bisa menjadi orang kelas bawah, daripada lahir dan menderita. Lebih baik aku tak inginkan dia. Jiao-jiao. Jangan gegabah. Aku janji padamu. Sungguh. Nanti setelah dapat obat khusus, kita jual lagi ke orang Jepang. Aku sudah hubungi. Pihak lain setuju. Setelah transaksi selesai, juga bisa bantu kita keluar negeri. Oke. Aku patuh padamu. Aku punya anak. Aku akan jadi ayah. Besok saat ini, aku mau lihat Li Xiaoping. Oke. Aku sekarang cari kakakku. Keamanan top. Taman pribadi. Li Xiaojun ternyata benar-benar biarkan kakak tinggal di tempat seperti ini. Kalau dulu tidak bertengkar. Yang berdiri di balkon menatap pemandangan. Mungkin adalah aku. Datang. Ini saat penentuan. Kak, Xiao Yu, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku ya. Xiao Yu. Cepat bangun. Laki-laki tak boleh sembarangan bersujud. Aku tak mau bangun, Kak. Kak tak maafkan aku sehari, aku takkan bangun sehari. Kamu ini. Kak, lihat. Dulu waktu kecil, Kak menemukan termos, tapi baru dipakai meledak. Aku, yang paling depan. Pertama, melindungi Kak. Xiao Yu. Bangunlah. Kak tidak menyalahkanmu. Kak. Kak memaafkanku. Xiao Yu. Kamu kurus. Lupakan itu, Kak. Aku sekarang tinggal di desa. Aku ingin ajak Kak pulang. Masakkan mie untuk Kak. Seperti dulu. Kak masak untuk kami. Baik. Xiao Yu. Lebih baik kamu pindah, tinggal dengan aku dan Kak Xiao Jun. Kak. Kak ingat. Dulu kami berempat makan satu mangkuk mie. Kak Xiao Jun selalu berikan mie untuk kami. Dia sendiri minum kuahnya. Xiao Jun ini, dari kecil sudah baik. Tahu melindungi Kak dan Yaner. Kalian jangan mendekat, jangan ganggu adik-adikku. Kak dan Kak Xiao Jun begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku? Kak. Sebenarnya aku. Hubungan kakak adik yang mengharukannya. Hubungan kakak adik yang mengharukannya. Liu Jiao. Kok kamu datang? Yan. Kamu. Ingin apa? Liu Jiao. Kita sudah sepakat. Hanya tukar kakak dengan obat. Takkan sentuh dia. Takkan sentuh dia. Karena si pincang ini. Keluarga Liu bangkrut. Ayahku di penjara. Aku putri terhormat jatuh dari awan ke lumpur. Harus kau rasa. Hidup lebih sakit dari mati. Kak, sudah saat begini, kenapa masih lindungi dia? Jangan lupa rencana kita. Jadi, permintaan maaf itu bohong. Kenangan itu bohong.
Bahkan mie ini juga bohong. Kau tipu aku ke sini hanya untuk mereka. Celakakan Kak Xiaojun. Li Xiaoping. Kau bilang, cinta kami. Tapi selain makanan, minumanmu, apa lagi yang kau beri? Aku ingin hidup terhormat. Aku ingin jadi orang teratas. Bisa kau beri? Yan. Kakak sudah berikan segalanya. Jangan pura-pura. Kalau kau begitu suka berlagak suci, maka berkorban lagi untukku. Saudara ipar, serahkan padamu. Kau si pincang. Adikmu hancurkan keluarga kami. Hari ini, aku ambil dulu bunganya darimu. Cukup. Liu Jiao. Kita sepakat, hanya tukar kakak dengan obat. Minggir, pengecut. Jangan paksa aku kuhajar kau juga. Xiao Yu. Inikah yang kau mau? Apa? Kakak diculik Wang Yu. Di mana? Baik, aku tahu. Asisten, ke desa Kingsi. Cepat, ambil jalan pintas. Hanya menamparmu memang tak seru. Bukannya kau suka bilang, kakimu ini jadi cacat demi mereka? Baiklah, kusempurnakan kecacatanmu. Jiao. Kumohon. Dia kakakku, yang membesarkanku. Jangan sakiti dia. Pengecut. Sekarang pura-pura baik. Kakak ipar, jangan gegabah. Bukannya kita perlu menukarnya dengan obat? Lagi pula dia sudah pincang. Hari ini kubuat dia tak bisa berdiri lagi. Halangi tukar obat. Aku hari ini ingin dengar suara tulang yang remuk. Coba sentuh dia. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini penculikan. Ini ilegal. Lalu, lagi pula aku sudah tak punya apa-apa. Daripada hidup seperti semut, lebih baik bertaruh. Serahkan obat kanker dan data risetnya. Keluarkan. Atau, kakakmu mati di sini. Xiao Jun, jangan. Dia akan jual ke Jepang. Obat ini bisa selamatkan banyak nyawa, jangan berikan. Jiao Jiao, berhentilah. Asalkan kakak memaafkan kami. Kita masih bisa. Bodoh. Kamu pikir kita masih ada kesempatan berhenti? Kak, berikan saja barang ini padanya. Demi kakak yang telah membesarkanku. Aku akan coba bujuk kakak Liao Jiao. Biarkan kakak tetap hidup. Xiao Jun, masih ingat ajaran orang tua kita? Penderitaan keluarga kecil. Tak boleh tukar kesulitan banyak orang. Obat ini tak boleh diberikan. Serahkan barangnya. Aku hitung sampai 3. 1. Xiao Jun. Jangan buat kakak sia-sia menyayangimu 20 tahun. Obatnya ada di sini. Lepaskan kakakku. Ini jadi milikmu. Pintar juga kamu. Lempar kotaknya ke sini. Xiao Jun, jangan. Ini hasil jerih payahmu. Tukar orang dengan barang. Sekaligus. Baik. Kak, apa yang kau lakukan? Yan, kita tak boleh salah lagi. Kau ingin kaya raya, tapi tak tega. Pantas kau miskin selamanya. Memang aku pengecut. Memang aku tak berguna. Tapi aku tak bisa hanya diam melihat kakak hancur. Dia kakak kita. Hal kecil saja tak becus kau kerjakan. Wang Yu,
Kau memang pria terbodoh dan terjahat yang kukenal. Jiao Jiao. Tenanglah. Jangan sampai ganggu kandungan. Kandungan? Kau pikir aku mau mengandung anakmu? Seperti kau yang berasal dari sarang kemiskinan, tulang busuk. Kau pantaskah? Jiao Jiao. Apa maksudmu? Maksudnya, saya tidak hamil. Jadi, kalian sudah menipu saya dari awal, menjebak saya, memakai saya untuk menyakiti kakakku. Menyakiti kakakku. Memangnya kenapa? Apalagi yang bisa kau lakukan selain hidup dari wanita? Dulu menghisap darah kakakmu. Sekarang ingin menaiki wanita untuk sukses. Wang Yu, kau benar-benar sampah. Aku demi kamu, tanpa harga diri, merayu ayah dan ibumu. Bahkan, menipu kakakku untuk sumsumnya. Di hatimu, apakah aku ini seseorang yang tak layak memberimu anak? Bagus kalau mengerti. Sekarang masih tidak mau patuh padaku. Pergi rebut kotak itu. Bajingan, biar kau menipuku. Xiao Yu. Xiao Yu. Dihukum berapa tahun? 15 tahun. Wang Yan sebagai kaki tangan, bersekongkol menculik, mengeras, juga masuk penjara. Liu Jiao gagal diselamatkan. Kak, mulai sekarang kau kakakku sendiri. Nanti aku besar, pasti buat kakak hidup enak. Aku juga. Ini jalan yang mereka pilih sendiri. Kakak tidak salahkan mereka. Aku yang tidak mampu. Tidak didik mereka baik-baik. Tidak bawa mereka ke jalan benar. Kak, bukan kamu yang salah. Kamu memelihara 2 ular berbisa. Dengan kebaikanmu. Nanti, jangan nangis untuk mereka lagi. Tidak layak. Kak, topik penelitian saya selanjutnya adalah teknologi regenerasi sel terarah. Sel. Teknologi apa? Artinya, saya sangat yakin bisa menyembuhkan tulang kakimu yang terluka dan saraf. Tumbuh kembali dengan baik. Nanti, kamu bisa berjalan seperti orang normal. Bahkan berlari. Benarkah? Xiao Jun, kamu tidak bercanda denganku kan? Kak, benar, percayalah padaku. Kak, aku tidak lapar. Kamu makan saja. Waktu kecil, kamu selalu menyisakan makanan untuk kami. Bilang kakak seperti ibu. Nanti, serahkan sisa hidupmu padaku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Membuatmu sehat dan kuat, aman dan tentram.